Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar manajemen operasional perbankan syariah. Ini adalah sesi yang keempat kita. Kita akan membahas mengenai pola manajemen operasional perbankan syariah bersama saya, Rosana Eri Puspita. Dan hari ini kita akan menggunakan buku acuan manajemen dana bank syariah yang ditulis oleh Muhammad dan diterbitkan oleh Raja Wali Press. Seperti itu, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan memulainya dengan membahas mengenai pengertian dan paradigma manajemen syariah. Ada dua hal yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian manajemen syariah dan yang kedua adalah paradigma manajemen syariah. Jadi kalau pengertian manajemen dan lain sebagainya yang konvensional gitu ya, kita pernah belajar di pengantar manajemen yang konvensional seperti itu ya. Kalau misalnya Anda lupa, Anda bisa searching gitu ya di channel YouTube saya di mata kuliah pengantar manajemen, PM kodenya, pengantar manajemen, terus kemudian di sesi-sesi yang awal-awal, misalnya sesi 2 kayak gitu. Nah, itu biasanya akan membahas tentang pengertian manajemen. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai manajemen syariah. Jadi manajemen syariah itu adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Terus tujuannya apa nih? Tujuan dari tadi tuh kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, pengawasan terhadap pekerjaan, tujuannya apa? Tujuannya adalah hasil-hasil yang ditargetkan dari sebuah proyek yang sedang dilakukan itu bisa efektif dan efisien. Pengertian efektif dan efisien juga kalian bisa cari juga di pengantar manajemen, ada YouTube-nya juga. Kalian bisa dengarkan tentang efektif dan efisien seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama gitu ya, tapi nanti yang beda itu nanti adalah syariahnya ini gitu, karena berlandaskan hakikatnya itu berlandaskan dengan Al-Quran gitu. Jadi harus syar'i, berlandaskan dengan Al-Quran gitu ya. Kalau misalnya di konvensional kemarin kan enggak ya. Nah, kalau di sini penekanannya adalah berlandaskan atau hakikatnya itu terkandung di dalam Al-Quran kayak gitu untuk mencapai tujuannya. Nah, nanti akan lebih dalam lagi ketika kita akan membahas mengenai paradigma manajemen syariah. Oke, kita lanjut ya. Kita ke bagian yang kedua, paradigma manajemen syariah. Di bab ini gitu ya, atau di subbab ini itu tuh membahas mengenai bahwa lingkungan manajemen atau lingkungan perusahaan atau lingkungan dari sebuah organisasi itu tuh kan akan berubah kayak gitu ya, selalu berubah. Misalnya kalian taruhlah sebuah perusahaan lah ya, Indofood atau jamu Sido Muncul atau apa aja lah yang dari dulu kayak gitu ya. Misalnya jamu Sido Muncul aja deh ya, yang pabriknya ada di Semarang situ deket. Itu Sido Muncul tahun 19 misalnya 60 kayak gitu, dengan tahun 2020 ini pasti manajemennya akan berubah kayak gitu. Kalau nggak berubah gimana? Ya kalau nggak berubah dia akan mati juga perusahaan kayak gitu, karena nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan saat ini kayak gitu kan ya. Banyak contohnya kayak misalnya Nyonya Menir, Jamu Jago dan lain sebagainya ya, karena tidak bisa bertahan, karena tidak bisa mengikuti apa ya, lingkungan yang berubah gitu ya, pada akhirnya ya dia akan tidak bisa bertahan kayak gitu. Dan Sido Muncul ini bisa bertahan karena dia mengikuti zaman sekarang gitu ya, yang dia produksinya jamunya sekarang tuh, kalau tolak angin zaman dulu tuh
bentuknya bubuk kayak gitu ya, bentuknya tuh apa ya, serbuk kayak gitu. Tapi saat ini dia udah yang kemasan langsung minum dan lain sebagainya. Nah itu adalah bentuk-bentuk mereka cara beradaptasi dari segi produk gitu, dari segi manajerial, dari manajemen keuangan dia juga mengalami perubahan-perubahan gitu, nggak seperti dulu. Seperti itu adalah paradigma awal gitu ya, atau yang mendasari bahwa sebuah perusahaan itu harus berubah kayak gitu. Nah, tapi ternyata hal itu tuh belum cukup gitu. Jadi kalau di konsep syariah kita berubah atau mengikuti sesuatu gitu ya sesuai dengan zamannya itu tuh ternyata nggak cukup, karena harus juga didasarkan pada hubungan-hubungan yang humanis sampai pada konsep-konsep atau pendekatan yang teologis etis gitu, karena ini adalah ngomongin tentang syariah, jadi harus ada unsur-unsur teologisnya, ada unsur-unsur agamanya, keagamaannya gitu ya. Etikanya ya etika-etika berdasarkan nilai-nilai atau unsur-unsur keislaman. Seperti itu. Jadi ternyata berubah aja itu nggak cukup, tapi berubah dengan konsep Islam gitu ya. Itu yang penting kayak gitu. Jadi kalau misalnya di konsep manajemen gitu ya, dulu di pengantar manajemen, atau kalian mungkin juga mendapatkannya di MSDI gitu ya. Kalau orang bekerja itu kan ada hierarkinya gitu ya. Ada piramidnya ala Abraham Maslow. Ingat nggak sih kayak gitu ya. Jadi level terendah orang bekerja gitu kan, itu adalah dia mencari makan, minum, kebutuhan pokok kayak gitu ya, sandang, pangan kayak gitu-gitu kan. Terus kemudian nanti yang kedua, yang level di atasnya itu kan apa namanya, mencari keamanan kayak gitu ya, keamanan misalnya ada BPJS dan lain sebagainya kayak gitu, insurance gitu-gitu. Terus nanti level ketiga, level keempat gitu. Dan level paling tinggi dalam bekerja itu kan adalah mengaktualisasikan diri. Jadi orang kerja itu untuk aktualisasi diri dia kayak gitu, itu level tertinggi. Nah, kalau di konsep Islam kayak gitu, level tertinggi itu ya karena Allah kayak gitu, bukan karena self actualization lagi, tapi untuk beribadah pada Allah Ta'ala, mencari ridhonya kayak gitu ya. Nah itu adalah jenjang tertingginya kayak gitu. Jadi kalau di paradigma manajemen syariah seperti itu gitu ya. Terus selain itu gitu ya, selain dia jadi level tertinggi atau alasan kita bekerja dan lain sebagainya gitu ya, teologis etis ini atau etika yang keberagama gitu ya, etika keagamaan atau ke apa ya, keagamaan ya namanya, etika teologis apa sih ya, agama gitu ya, etika Islam, nah kayak gitu, itu juga berperan sebagai akselerator bagi terciptanya pola interaksi manajer dan pekerja yang humanis kayak gitu. Jadi hubungan karena Allah ini gitu ya, yang tadi level tertinggi, yang teologis etis ini, itu juga bisa menjadi akselerator atau pemercepat bagi terciptanya interaksi antara manajer sama pekerja yang lebih humanis, yang lebih manusiawi kayak gitu. Jadi dia menjadi alasan, dia juga bisa menjadi akselerator atau percepatan kayak gitu. Nah, nanti pada akhirnya manajemen Islam ini nanti tuh bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Yaitu kan kalau di manajemen Islam itu kan 3 ranah ya, manajemen, etika, dan spiritualitas. Jadi itu bisa tercapai kayak gitu. Jadi nanti juga akan ada atau akan terciptanya peradaban manajemen bisnis dengan wawasan yang humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen syariah. Kita akan membahas mengenai 3 prinsip manajemen Islami. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah amanah dan pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah komunikatif. Kita mulai dari prinsip yang pertama terlebih dahulu, yang adalah keadilan. Jadi keadilan itu
itu tuh ngomongin tentang kata adil dalam bahasa Arab kayak gitu ya, yang artinya adalah sama gitu atau rata gitu ya, pemerataan atau kesamaan kayak gitu. Penyamaan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur, kejahatan atau penindasan kayak gitu ya. Jadi kata adil gitu ya, kata adil itu lawannya itu adalah jahat atau penindasan kayak gitu, zulm atau jaur kayak gitu. Terus adil ini adalah konsep yang fundamental dalam ideologi Islam. Jadi ngomongin keadilan seharusnya itu nggak boleh sepotong-sepotong tanpa mengacu pada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang kayak gitu. Terus berikutnya, yang kedua kita akan ngomongin tentang amanah dan pertanggungjawaban. Jadi kalau amanah sendiri itu dari kata yakmanu gitu ya, amina kayak gitu-gitu, yang secara leksikal itu bermakna segala yang diperintahkan Allah kepada hambanya kayak gitu. Nah itu adalah amina gitu ya, amina. Terus kemudian pertanggungjawaban itu tuh sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Yang kedua itu adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Dan yang ketiga tanggung jawab manusia pada dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi itu adalah konsep dari tanggung jawab gitu ya. Jadi amanah dan tanggung jawab ini adalah hal yang saling berdekatan gitu. Terus yang ketiga itu adalah ngomongin tentang komunikatif gitu ya. Komunikasi ini kan jadi hal yang penting ya kalau dalam manajerial atau kalau di sini ya manajemen operasional perbankan syariah itu tuh menjadi penting karena bagaimanapun juga segala kebijakan itu kan harus dikomunikasikan. Jadi harus berkomunikasi dengan tepat kayak gitu. Contoh nih gitu, misalnya ada sebuah kebijakan perusahaan kayak gitu, terus harus ditransferkan gitu karena ini ngomongin operasional harus ditransferkan dalam operasional di bank tersebut. Misalnya ada kebijakan perubahan apa ya? Perubahan ini aja deh yang kemarin BSM gitu ya, pembukaan rekening itu melalui online gitu, jadi nggak dilayani pakai customer service kayak gitu ya. Waktu awal-awal BSM kayak gitu dia pelopornya, sekarang jadi BSI namanya. Nah itu pasti kebijakan di atas itu ngomongnya itu adalah seperti ini. Jadi ada efisiensi di ranah customer service di mana pelayanan harus terintegrasi dengan konsep digital, bukan pelayanan manusia dengan manusia kayak gitu. Seorang manajer yang nanti dia adalah misalnya kepala cabang dan lain sebagainya akan membicarakan itu kepada bawahannya nggak langsung seperti itu, tapi dengan menjelaskannya beda gitu. Jadi bahasa yang atasan gitu ya dengan bahasa dibahasakan untuk bawahan itu tuh biasanya beda. Agar apa? Agar bisa dipahami. Kalau misalnya bahasanya masih konteks strategis gitu ya, nanti diturunkan ke bawah biasanya akan sulit dipahami oleh karyawan-karyawan di bawahnya, sehingga bahasa atau pemilihan kata-kata itu menjadi sesuatu yang penting. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip manajemen syariah. Ada 4 hal di sini yang akan kita bahas. Prinsip yang pertama adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita pasti udah sering dengar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menyeru pada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu adalah prinsip pertama dalam manajemen syariah. Jadi pokoknya dia harus menyeru pada kebajikan. Seperti itu. Yang kedua, itu adalah kewajiban menegakkan kebenaran. Jadi harus benar, harus syariah, harus islami. Itu adalah konsepnya manajemen syariah. Kayak gitu, harus sesuai dengan metode ilahi, kayak gitu kan istilahnya, kayak gitu. Jadi itu yang kedua.
Yang ketiga adalah kewajiban menegakkan keadilan. Jadi kapanpun dan dimanapun itu harus melakukan dengan adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, adil dalam menghukum, adil dalam berpikir, dan lain sebagainya. Terus kemudian itu berikutnya yang keempat adalah kewajiban untuk menyampaikan amanah. Jadi harus amanah gitu. Misalnya kalau di bank kayak gitu, kemudian menghimpun dana gitu ya dari masyarakat dan lain sebagainya, dia harus amanah dalam menyimpan dana tersebut, mengelola dana tersebut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada 4 prinsip manajemen syariah. Oke, mari kita bahas berikutnya. Kita akan bahas mengenai unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Ada tiga hal yang akan dibahas atau unsur-unsur yang dibahas dalam manajemen syariah. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, dan yang ketiga adalah pengawasan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Kita akan bahas mengenai perencanaan. Di perencanaan ini nanti akan dibagi menjadi beberapa hal gitu ya. Jadi konsep atau unsur dari perencanaan itu nanti ada forecasting, ada objective, ada policies, ada programs, ada schedule, ada procedures, dan ada budget. Seperti itu. Kita mulai bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu forecasting. Ini kayaknya sering banget sih ya, mungkin kalian dengar kata forecasting. Forecasting itu peramalan ya, atau peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang dengan dasar penaksiran yang digunakan dengan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Jadi kuncinya adalah dia peramalan tapi menggunakan sesuatu yang rasional, perhitungan yang rasional, dan fakta yang ada juga kayak gitu ya. Jadi bukan asal peramalan. Jadi ketika kita mau melakukan perencanaan sebuah usaha, perencanaan di perbankan syariah dan lain sebagainya, hal awal pasti akan forecasting ya, memperkirakan ke depannya itu akan seperti apa, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Seperti itu kira-kira. Terus yang kedua itu adalah objektif atau tujuan gitu ya, objektif atau tujuan. Ini kayak mirip-mirip, oh ya, kayaknya kalian belum ngambil sih mata kuliah manajemen strategis gitu ya, bahwa di awal itu pasti selain ada visi misi gitu ya, itu juga kita akan bahas mengenai tujuan juga kayak gitu. Jadi objektif ini sangat penting untuk dilakukan atau dipertimbangkan kayak gitu. Objektif ini adalah tujuan. Jadi dia adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh usaha atau oleh seseorang. Untuk mencapai tujuan itu, dia harus bersedia untuk memberikan pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai tersebut itu yang diinginkan itu bisa tercapai kayak gitu. Jadi pasti ada tujuannya. Itu tujuannya mau apa sih gitu, mau mencapai profit berapa gitu. Misalnya tujuan melakukan tadi ya, misalnya penggantian pembukaan rekening dengan sistem online gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah go digital, yang kedua adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dengan kisaran 50% kayak gitu. Jadi kan lebih ngirit gitu kan, akan ada efisiensi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari tujuan. Jadi jelas, misalnya efisiensi 50% dalam penggunaan karyawan. Nah, kayak gitu contohnya. Terus tujuan manajemen bank syariah itu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan bagi para stakeholder-nya aja, tapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait gitu. Karena ini adalah ngomongin tentang bank syariah, kayak gitu ya. Terus yang berikutnya itu adalah policies. Policies ini dapat diartikan sebagai rencana kegiatan atau plan of action gitu ya, yang juga bisa diartikan sebagai suatu pedoman pokok yang diadakan oleh bank badan usaha kayak gitu ya, atau bank kayak gitu untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Policies ini kebijakan gitu ya. Kebijakannya itu apa aja kayak gitu. Nah, ini policies ini. Jadi dia adalah
plan of action-nya atau rencana aksinya itu seperti apa, itu kebijakan kayak gitu. Terus berikutnya itu adalah programs atau program. Program itu apa sih? Kayak gitu kan? Itu adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies tersebut. Jadi kalau policies tadi kan plan of action, rencana aksinya seperti apa. Nah, kalau program itu programnya itu dilakukan dengan apa kayak gitu. Oh, dengan cara misalnya pertama kita harus sosialisasi dulu ke masyarakat. Yang kedua kita harus menyediakan webnya untuk atau apps-nya untuk pembukaan rekening secara online. Terus yang ketiga, nah programnya itu apa aja kayak gitu. Terus berikutnya itu adalah scheduling gitu atau penjadwalan. Kalau udah ada program-programnya dijadwalkan. Oh, yang pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian kita harus sosialisasi dulu ke masyarakat. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, oh sebelumnya sosialisasi itu harus ada pembuatan apps-nya dulu kayak gitu ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus setelah itu baru sosialisasi, setelah itu baru apa, setelah itu baru apa. Itu dischedule-kan atau dijadwalkan. Terus berikutnya setelah penjadwalan adalah procedures. Prosedur itu adalah suatu gambaran, sifat, atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kayak gitu. Jadi prosedurnya seperti apa kayak gitu. Gambarannya seperti apa, metodenya dengan cara seperti apa, itu juga harus disiapkan. Dan yang terakhir, dalam proses perencanaan adalah budgeting atau menentukan budget. Budget itu apa sih? Suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi biayanya berapa dan kira-kira nanti pendapatannya berapa. Kayak gitu, itu budgeting. Oke, itu bagian perencanaan ya. Sekarang berikutnya adalah pengorganisasian. Setelah planning, itu adalah organizing atau perencanaan. Nah, nanti yang di pengorganisasian ini akan ada yang pertama namanya struktur organisasi. Kita pernah belajar nggak sih di MUPS? Tapi kalau di pengantar manajemen kita pernah belajar nih organizing ini nih, struktur organisasinya seperti apa gitu kan? Jadi kalau di bank syariah berarti struktur organisasinya ada apa aja kayak gitu. Jadi ada misalnya ada DSN-nya, Dewan Syariah Nasionalnya, terus ada unit usaha syariahnya kayak gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Terus strukturnya itu seperti apa? Kayaknya kemarin kita di pertemuan kedua ya pernah bahas ini sih, yang struktur organisasinya ada komisarisnya, ada macam-macamnya kayak gitu kan. Nah, itu adalah struktur organisasi. Itu adalah bagian dari organizing atau pengorganisasian. Terus berikutnya adalah perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi bank itu adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Misalnya, seseorang yang memberikan pembiayaan, dia harus bertanggung jawab untuk menagih untuk menyelesaikannya karena pembiayaan itu bukanlah tujuan kayak gitu. Jadi perencanaan organisasi itu seperti itu. Jadi dikelompokkan secara logis kegiatan-kegiatan bank menurut hasil yang ingin dicapai itu seperti apa kayak gitu ya. Terus berikutnya dari unsur manajemen syariah itu ada pengawasan atau controlling kayak gitu. Ini pernah juga kita bahas, tapi nggak tahu sih kalau di PS ada nggak ya? Tapi kayaknya ada sih. Kalau di EBS itu ada yang mata kuliah biasanya sistem pengendalian manajemen atau SPM. Kalau dulu zaman Purwosana kuliah namanya manajemen control system gitu ya. Jadi controlling gitu, pengawasan. Jadi pengawasan itu dapat memastikan gitu ya
tercapainya suatu tindakan atau harapan dari sebuah organisasi. Jadi pengawasan ini juga bisa membantu seseorang gitu ya atau organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang pertama tentunya ada proses pengawasan. Kalau proses pengawasan, itu kegiatannya apa aja sih? Yang pertama, menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Jadi standarnya terlebih dahulu dibuat, kayak gitu. Terus yang kedua, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Tadi kan udah ada perencanaan nih. Nah, terus diukur, diamati, diukur kayak gitu. Terus yang ketiga, penafsiran dan perbandingan hasil yang ingin dicapai dengan standar yang diminta. Kan ada standarnya. Nah, terus pelaksanaannya itu lebih baik atau jangan-jangan lebih buruk. Nah, itu ada standarnya dulu, ada patokannya dulu kayak gitu. Nah, nanti akan dilihat yang dicapai itu seperti apa gitu. Terus yang keempat, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, itu nanti bisa dikoreksi. Dan yang kelima, itu adalah perbandingan hasil akhir output dengan masukannya input. Jadi inputnya seberapa, outputnya seberapa gitu. Itu bisa diukur. Terus berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu lebih ke manajemen informasinya itu seperti apa. Biasanya ini dengan software-software tertentu kayak gitu ya. Kalau misalnya dulu zaman berusaha kuliah kayak gitu ya. Itu biasanya akan ada semacam balance scorecard dan lain sebagainya yang kita buat manual gitu. Tapi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan biasanya itu akan punya softwarenya sendiri sehingga kita nggak perlu hitung-hitungan dan lain sebagainya karena mereka biasanya akan punya softwarenya sendiri. Biasanya dunia industri itu kan lebih lengkap ya dan lebih cepat ketika ada alat-alat atau apa gitu karena mereka punya kemampuan finansial untuk mengakuisisi atau mengedit itu kayak gitu. Kayak misalnya kalian aja deh di manajemen keuangan syariah kayak gitu kan ngitung-ngitung tentang kayak misalnya perhitungan tentang saham dan lain sebagainya gitu di manajemen keuangan internasional gitu. Ngitungnya manual pakai rumus kayak gitu-gitu kan di manajemen keuangan. Tapi kalau Anda itu nanti kerja di perusahaan-perusahaan sekuritas dan lain sebagainya itu kan nanti akan ada softwarenya. Jadi nanti keluarnya udah grafik-grafik kayak gitu. Jadi kita nggak usah hitung satu persatu. Tapi di dunia usaha di dunia pendidikan itu kan kita harus tahu ini grafik itu keluarnya dari perhitungan seperti apa kayak gitu. Nah, makanya kita harus hitung-hitungan. Seperti itulah kira-kira. Jadi di pengawasan juga seperti itu. Sistem informasi manajemen itu diperlukan. Nanti akan ada kalau di manajemen control system itu akan ada semacam softwarenya gitu dan juga ada perhitungannya yang bisa sebenarnya dihitung secara manual. Terus kemudian program audit mutu internal. Jadi biasanya akan audit mutu tapi di internal perusahaan tersebut gitu. Jadi mereka akan diaudit oleh internal perusahaan tersebut atau kalau di sini adalah di bank tersebut kayak gitu. Nah, itu adalah proses pengawasan. Oke, terima kasih sudah menyimak perkuliahan pada kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, komen dengan menuliskan kelas, nama Dani, bunyikan lonceng. Maaf bila banyak salah-salah dari Bu Rosana. Gitu aja, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.